Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama kali dan yang utama, marilah kita panjatkan puja, puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Bil khusus nikmat kehidupan, dan juga bil khusus adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan kehidupan yang Allah berikan tanpa adanya iman dan Islam, maka hidup kita tak akan mampu kita nikmati dengan sebaik mungkin. Karena sebanyak apapun harta yang Allah berikan, diberikan sepanjang apapun umur yang diberikan, tanpa adanya iman dan Islam yang tertanam di dalam hati dan jiwa, tidak akan mampu menikmati dengan apa yang Allah anugerahkan kepada manusia. Karenanya kita jangan pernah berhenti untuk terus bersyukur dan bersyukur. Karena kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang hidup, bukan saja hidupnya secara fisik, tapi hidupnya batin dan pikirannya tetap hidup inline, menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah lupa juga, dan memang harus tidak boleh lupa, selain kepada Allah juga kepada Rasulullah, dengan kita mengucapkan sholawat sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita yang meyakini. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ya orang-orang yang beriman, kalau kita ingin selamat, maka bersolawatlah kepada Rasulullah. Karena Rasulullah SAW senantiasa memperhatikan kita dan menghendaki dengan sangat amat berkeinginan bahwa kita ini selamat dunia dan akhirat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan untuk menjadikan petunjuk, rujukan, juklak, juknis, agar kita ini jangan sampai tersesat dalam mengarungi kehidupan ini yang saat ini penuh dengan fitnah. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Murtadha, bil khusus ketua DKM-nya Bapak Ustadz Zulkarnain, mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan, bukan saja sehat tapi afiat, diberikan umur bukan hanya sekadar panjang, tapi dalam keberkahan taat kepada Allah, cinta dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya Allah lindungi, Allah jadikan anak-anaknya soleh. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga hadir di sini yaitu guru mulia Kiai Haji Muhammad Yunus, dan juga para asatidz, para guru, ibu-ibu, bapak-bapak, para pini sepuh yang mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak merasa hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah senantiasa dibimbing, dijaga, dan bahkan kelak yang paling utama ketika kita mengakhiri hidup ini, yaitu dalam kondisi ingat kepada Allah, itulah yang dikenal dengan husnul khotimah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada pagi hari ini, kenapa saya angkat dahsyatnya fitnah Dajjal? Karena saat ini sudah mulai kelihatan, Pak, banyak fitnah di mana-mana. Kalau saya tanya sama jamaah, rukun iman ada berapa? Ada berapa? 6. 1 2 2. Ini nggak ada suaranya nih. Rukun iman ada berapa? 1. Agak kencengan suaranya. 1 2. Jangan sampai ngaji tinggi-tinggi yang rendah kagak hafal ini. Masalah nanti ini. Ini pondasi masalahnya. Nanti udah terlalu tinggi,
Kalau ibarat kuliah tiba-tiba langsung S3, S1-nya nggak ada ijazahnya. Nah masalah ntar. Nggak boleh nyebutin orang, nggak boleh. Ya kan? Nanti sama dalam beragama. Ini kita udah ngaji tinggi-tinggi, baca kitab, datangin kiai di mana-mana, ya kan? Yang paling dasar kagak hafal, bahaya gak? Bahaya. Saya ulangi lagi, rukun iman ada berapa? 1, 2, 3. Kok agak ragu-ragu ya? 3, 4, 5. Loh kan? 5, 6. Nah, jadi kalau ini kita hafal rukun iman, insya Allah hidup kita akan tenang. Di akhir itu ada kalimat takdir baik, takdir buruk. Hidup kita mulus-mulus gak? Enggak, ada takdir baik, ada takdir, itu harus diimani. Yang nomor 5 apa? Hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi mengeluarkan sebuah kalimat. Kalimat itu yang dikenal dengan hadis dalam bahasa ilmu. Ya. Lihat, tidak ada kiamat kecuali setelah Dajjal keluar. Ini bukan kalimat saya. La yakhrujud Dajjal hatta yadhalan nas an dzikrihi wa hatta tatruka al-imamatu al-a'immatu dzikrahu alal manabir. Manabir itu asal kata dari mimbar. Manabir itu jamak. Mimbar-mimbar. Dajjal tidak akan keluar sehingga manusia lupa mengingatnya, dan para imam, para guru, para khotib tidak menyampaikan tentangnya di atas mimbar. Termasuk hari ini, guru-guru hanya menyampaikan tentang ilmu-ilmu tapi lupa terhadap yang namanya fitnah. Sebelum saya menyampaikan tentang fitnah Dajjal, ada yang tahu nggak Dajjal itu siapa? Hah? Baru ngedenger doang. Dajjal ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia. Hidupnya adalah dilahirkan 100 tahun sebelum Nabi Musa lahir. Mereka berada di Bani Israel. Nanti di Bani Israel itu ada lahir 2 Musa. Satu adalah Musa Samiri yang kelak jadi Dajjal. Yang kedua adalah Musa bin Imran yang kelak menjadi Nabi dan Rasul. Dan semua Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dan memusuhi Dajjal. Kenapa? Ini Allah yang memang menciptakan. Dajjal ini dalam sejarahnya itu punya mata cuman 1. Ya, cuman memang simpang siur ini gambarnya, ada cuman matanya atu doang. Ya, maksudnya satu di tengah-tengah, sebenarnya nggak begitu. Kalau diriwayatkan banyak riwayat itu saya gini, cuman matanya 1 aja ada. Ini tertutup. Kenapa disebut Musa Samiri? Memang lahirnya di Samirah. Di mana itu? Mesir. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pun lahirnya di kalau Nabi Musa di Palestina. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dajjal ini yang namanya adalah Musa Samiri karena lahir di Samirah. Itu dibesarkan oleh malaikat Jibril dari sejak kecil. Sehingga memang itu yang namanya Dajjal memiliki kemampuan melebihi daripada manusia pada umumnya. Pada puncaknya nanti Dajjal, ia akan menyebarkan fitnah dengan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Dajjal yang mampu dengan ilusinya, ia seolah-olah mampu menghidupkan manusia, mampu mematikan manusia. Dengan ilusinya dia mampu memperlihatkan tentang surga dan neraka. Siapa yang taat kepada Dajjal maka akan dimasukkan ke dalam surganya Dajjal. Siapa yang membangkang Dajjal akan dimasukkan ke nerakanya Dajjal. Hakikatnya yang masuk ke dalam neraka Dajjal, dia masuk ke dalam surganya Allah. Yang masuk ke dalam surganya Dajjal, hakikatnya ia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ilusi, tahu ilusi?
sesuatu yang memang tidak sebenarnya. Dan fitnah Dajjal saat ini sudah mulai kelihatan. Apa itu? Medsos. Jemaah sering lihat TikTok, jemaah lihat YouTube, jemaah lihat Instagram, mungkin lihat video Wali Songo hidup lagi, ya kan? Sunan Gunung Jati hidup lagi, Panglima Sudirman hidup lagi, Soekarno hidup lagi. Di mana lihatnya? Di video namanya AI. AI itu adalah ilusi. Tapi betapa banyak orang yang tertipu dengan itu, betul? Dan saya salah satu yang kena korban juga. Gara-gara orang hanya sekedar foto kemudian disebarkan dengan menggunakan narasi. Narasi itu tersebar kemana-mana. Dan itu yang menyebarkan bukan orang sembarangan, tapi yang dianggap sebagai seorang guru dan ustadz. Ini fitnah yang kemudian akhirnya itu kalau tidak ditabayuni bisa nggak jadi perpecahan. Saya buat video, saya ambil foto Kiai Haji, guru kita mulia Muhammad Yunus, saya ambil fotonya, cepret, saya gubah, saya sandingkan dengan wanita cakep, saya sebarkan. Yang nyebarin saya orang yang dipercaya. Saya kasih tulisan, jangan pernah deketin Kiai Haji Muhammad Yunus karena udah aki-aki, mohon maaf, tapi ini masih senang daun muda. Bahaya gak tuh? Saya tanya, bahaya gak? Bu, sekarang itu untuk menjatuhkan orang muda. Itulah fitnah Dajjal. Sekarang sudah mulai jebakan. Di medsos banyak orang yang gak ngerti agama ngomong tentang agama. Banyak gak? Banyak. Padahal dia latar belakang pendidikannya juga gak jelas. Mondok gak tahu, ditanya pesantren juga gak tahu. Akhirnya apa? Orang ngesot disangkanya feodal. Fitnah Dajjal itu sekarang, Pak. Habib diadu-adu, ulama dibenturkan. Dan ini kalau kita nggak sadar, maka itu adalah fitnah Dajjal yang sudah mulai. Dan jangan lupa, kiamat berarti sudah dekat. Dan Dajjal sengaja Allah turunkan untuk apa? Karena memang kata baginda Nabi, kiamat tidak akan pernah diturunkan kecuali Dajjal sudah keluar. Dan Dajjal ini sengaja oleh Allah diperintahkan untuk dirawat oleh malaikat Jibril. Nanti ini adalah fitnah yang tertinggi. Dan siapa yang bisa selamat dari Dajjal itu kecuali hanya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya sekedar ngajar kayak model saya ini, kayak begini nih, gampang. Serius, gampang. Siapapun bisa, apalagi pakai laptop, tinggal lihat aja. Tambahin ngomong. Betul gak? Yang paling susah apa? Yang paling susah apa? Saya tanya sama jemaah. Mengamalkannya. Coba. Sekarang ini banyak, Pak, ceramah aja, Pak. Saya bukan menyudutkan siapapun, mohon maaf. Kalau ada yang tersinggung ya itu haknya. Tapi harus saya sampaikan. Sekarang ini, Pak, ceramah saja, Pak, yang atas nama agama. Itu mereka kalau nggak dikasih duit kira-kira datang nggak? Saya mau tanya, datang nggak kira-kira? Itu adalah fitnah Dajjal, Pak. Makanya Rasulullah itu ngasih contoh, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Saya sudah sempat bahas tuh kan, bahwa kenapa hasanah? Padahal Allah memuji Rasulullah dengan wa innaka la'ala khuluqin azim, bukan khuluqil hasanah. Kenapa kok menggunakan kalimat hasanah ketika kepada umatnya, bukan dengan azim? Karena nggak akan mungkin sanggup, Pak, orang biasa sebagaimana Rasulullah ceramah sampai ke pelosok-pelosok, ya kan, udah sampai pelosok, bukannya dapat sambutan, disambit. Betul gak? Kira-kira kalau ada penceramah kayak begini, masih tetap ceramah gak disambit? Masih tetap ceramah gak? Oh, berhenti itu. Dipitnah dikit aja ada yang langsung ngambek. Jangankan dipitnah, diomongin aja udah ngambek
udah kagak datang lagi. Serius. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini, Pak, kalau buka salah satu hadis, ini saya karena nggak disimpan di sini, ada di handphone. Ini salah satu fitnah dajjal juga. Ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Apa yang disampaikan? Yusika ayyatiya 'alan nas zaman la yabqa minal islam ila ismu wa la yabqa minal Qur'an ila rasmuh masajiduhum yauma idzin 'amiratun wa hiya kharabu minal huda ulama'uhum syarru min tahta adimil sama min indihim takhruju al fitnah wa fihim ta'udu. Kata baginda Nabi bahwa kelak akan datang suatu zaman di mana Islam hanya tinggal nama. Islam tinggal nama. Namanya di mana? KTP. Masjid gede apa kecil nih? Gede, yang jamaahnya cuma 2 baris. Iya kan? Coba kalau maulid penuh apa besar apa kecil masjid? Kecil ya. Kecil. Kenapa? Ada nasi mandi. Iya kan? Ada nasi mandi. Maulid tuh pasti penuh. Iya kan? Coba kalau diumumkan pengajian kali ini di Ahad pertama setiap bulan, sambil ngaji pulang bawa uang 5 juta. Nah, dibagi gitu. Kira-kira rame gak? Wow, bukan ngaji 5 juta yang dipikirin. Itu ayat Al-Quran surat Hud ayat 15. Boleh buka itu. Banyak orang yang terjebak dengan dunia. Dia nggak sadar bahwa dunia akan kelak ditinggalkan. Dunia ini fana, sebentar dunia ini, nggak akan lama, ya nggak akan lama. Sebab itulah ini fitnah di mana-mana, ya kan? Fitnah di mana-mana. Belum lama ini fitnah dajjal itu mengguncang Indonesia, salah satunya dengan kerusuhan plus penjarahan. Itu dari mana? Karena fitnah dajjal ilusi yang disebarkan kemana-mana berupa AI. Di negara yang mohon maaf kalau saya nggak sebutkan kan, itu di mana sampai presidennya dicemplungin ke kali, istrinya dibakar hidup-hidup. Kenapa? Karena fitnah yang disebarkan kemana-mana. Makanya kata baginda Nabi, itu agama Islam hanya tinggal nama kelak. Pengajian cuman hanya formalitas. Yang penting ada kajian, nggak peduli nyambung apa enggak, nggak peduli itu membawa dampak atau tidak. Yang penting formalitas bahwa saya di masjid ini ada pengajian. Mau cocok apa enggak? Pokoknya ada pengajian aja dah. Iya kan? Cumanya formalitas. Bahkan sekarang yang berangkat haji dan umroh banyak gak? Saya tanya, berangkat haji dan umroh banyak gak? Banyak, cuman hanya formalitas. Dia nggak ngerti itu umroh dan haji itu apa. Kalau haji yang penting sudah ada panggilan haji, nggak peduli dia sepulang haji itu dia melaksanakan sholat wajib berjamaah atau tidak, atau menjalankan tentang yang namanya amanah yang sudah Allah berikan kepada kita, bahwa dia sudah melaksanakan rukun iman rukun Islam yang kelima. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Nabi, bukan saja hanya Islam tinggal nama, tapi Al-Qur'an pun hanya tinggal tulisan. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah tanpa tulisan. Yang nulis itu sahabat, bukan Rasulullah. Rasulullah itu ummiyin, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Tapi bukan bodoh. Sengaja supaya dilindungi oleh Allah. Al-Quran hanya tinggal tulisan. Kenapa? Dibaca. Mohon maaf, saya bukan anti yasinan, enggak, tapi ini harus dievaluasi. Saya enggak anti maulid, tapi maulid harus dievaluasi, membawa dampak apa tidak terhadap kemajuan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW atau tidak.
Jangan salah tangkap. Seringkali karena kebencian membuat diri kita tak lagi objektif, tak lagi berpikir jernih. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika fitnah Dajjal ya melalui ilusi-ilusi itu sampai kepada saya jelaskan. Sebab itulah coba kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu hadis Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kata baginda Nabi, bukan saja Al-Quran tinggal nama, masjid dibangun bagus-bagus tapi nggak ada isinya. Coba lihat sekarang masjid rata-rata full AC kan, karpetnya cakep kan, masjidnya bagus kan, isinya gimana? Lebih banyak di luar daripada kajian, Pak. Di sana ada pameran kan, bazar, rame nggak? Rame, Pak. Udah diumumin, ya kan? Ini pengajian ini ada spanduknya, Kak? Ada. Rame nggak? Biasa aja. Spanduknya lebih lama dibandingkan bazar, Pak. Bazar penghuninya banyak gak datang? Pengunjungnya banyak, padahal keluar duit. Sini pakai bayar gak di sini? Kagak, gratis. Udah gratis kasih minum lagi. Coba. Nggak tahu ada nasi mandi apa nasi wudhu. Ya kalau ada nasi mandi kumpulin bareng-bareng kita makan di sini. Setuju gak? Alhamdulillah. Udah setuju tuh Ustaz Jul, dicatat. Nih kan. Habis pengajian itu kumpul makan kan enak tuh. Ada nasi pakai kambing, pakai ayam. Jangan yang hidup, mati. Kalau yang hidup gak bisa dimakan. Iya kan? Kemudian selanjutnya apa? Kata baginda Nabi, bukan hanya masjid dibangun tapi kosong. Ulama itu banyak, tapi yang keluar dari lisannya adalah kata-kata fitnah. Udah banyak gak? Penceramah ini hujat ini, penceramah ini hujat ini, ceramah ini hujat ini. Iya kan? Sekarang ini Pak, yang satu takbir, yang satu sholawat, berantem. Betul gak? Berantem itu. Yang satu takbir, yang sini Allahumma sholli ala Muhammad, itu bawa pedang. Itu sama-sama beragama, sama-sama Islam, cuman beda aliran. Serius, kita mah beda aliran aja Pak, udah berantem. Yang satu mohon maaf pakai jenggot, yang satu kagak, lu kagak sunnah, ya kan? Yang satu maulid, yang satu enggak, lu bid'ah. Ya, satu kunut, satu enggak, lu ahli bid'ah. Kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Betul gak? Ini fitnah Dajjal. Kalau memang mau menyebarkan tentang kebaikan, bukan dengan cara caci maki, nggak ada ajaran Islam. Rasulullah itu kaulan kariman, kaulan syadidan, kaulan layinan, ud'u sabili rabbika bil hikmah. Itu ayat Al-Qur'an. Pakai hikmah, bukan dengan cara caci maki. Maka kalau ada guru Pak punya murid, muridnya bodoh, muridnya namanya murid kan bodoh, betul gak? Makanya datang guru, udah diajarin guru kagak ngerti-ngerti, kemudian gurunya bilang dasar lu bloon, bego, goblok gitu Pak. Saya mohon maaf, saya tanya sama orang tua, kalau punya anaknya di sekolah digituin sama gurunya, marah gak? Saya tanya sama ketua DKM, marah gak? Marah, kenapa? Nah iya, dan kayaknya punya pengalaman pribadi kayaknya. Betul ya? Nah iya, karena Rasulullah gak pernah ngajarin begitu. Makanya kenapa pemerintah ini, jadi guru itu ada pendidikannya khusus. Namanya SPD, sekolah pendidikan. Dulu namanya SPG, sekolah pendidikan guru. Dibelajarin tuh yang namanya bagaimana menghadapi psikologi anak. Ini kan enggak, sekarang guru itu hanya profesi karena cari kerja susah. Akhirnya jadi guru. Yang lebih mudah apa? Apalin ayat, nanti jadi penceramah. Kemana-mana dapat amplop.
Ya kan? Ceramahnya akhirnya cerita, oh di sana saya dibayar sekian, di sini saya nggak tahu ya. Itu namanya nyindir kan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada fitnah, Pak. Dan Rasulullah udah nyampein, Pak, itu 1500 tahun yang lalu, bahwa ulama itu lisannya keluar dari kata-katanya fitnah, hal yang buruk, iya kan? Hal yang buruk. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dajjal, Pak. Ya. Dan lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dzukira dajjal inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la ana li fitnati ahadikum akhwafu indi min fitnati dajjal wala yanjua ahadum mimma qablaha illa naja minha wa ma suni'at fitnatu mudzakanati ad-dunya saghiratun wala kabiratun ila li fitnati dajjal. Kata baginda Nabi, suatu ketika Rasulullah berada di hadapan para sahabatnya, kemudian menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya dan kemudian menjelaskan tentang ihwal dajjal. Beliau bersabda, kata baginda Nabi, sungguh fitnah itu yang terjadi di antara kalian lebih aku takuti daripada fitnah dajjal. Sebelum datangnya dajjal akan datang fitnah. Itu yang disebarkan oleh dajjal itu. Tiada seorang pun yang dapat selamat dari fitnah sebelum fitnah dajjal, melainkan akan selamat pula darinya dajjal. Tiada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik kecil ataupun besar, kecuali untuk fitnah dajjal. Dan dajjal ini dalam sebuah riwayat yang memang bisa diyakini, per 100 tahun itu akan muda lagi sampai nanti puncaknya betul-betul keluar. Kalau fitnah yang gaib namanya iblis, oleh Allah dibiarkan. Saya nyambung dengan Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Lihat, ada orang yang mengatakan beriman, ahasiban nasu ayatraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Ada orang yang mengatakan beriman kepada Allah, makanya tadi rukun iman. Bener gak? Jangan-jangan cuma hafalan doang tuh rukun iman, tapi enggak ditanamkan di dalam batin. Karena iman atas dik biqalbi aqwalu bil lisan wa af'alu bil arkan. Bukan hanya sekedar hafalan sebagaimana layaknya anak TPA, anak TK, ya, anak SD, MI, aliyah. Bukan. Tapi betul-betul harus kita tanamkan di dalam hati, kita yakini bahwa Allah adalah Ahad. Allah adalah yang maha segala-galanya. Rasulullah adalah utusan Allah. Kitab-kitab Allah bukan hanya Al-Quran, tapi ada kitab yang lain yang harus kita yakini. Ada Nabi dan Rasul, bukan saja Rasulullah Muhammad, tapi ada Nabi dan Rasul yang lainnya juga. Tapi yang mengajarkan kita tentang Islam adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lihat di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Itu Allah menyampaikan, ketika ada orang yang mengatakan beriman, kata Allah, akan aku uji dulu tentang keimanannya. Apalagi nanti yang akan mendapatkan imbalan dari Allah adalah surga. Itu enggak main-main. Ya kan? Enggak main-main. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka itu disaring. Kita ini saja, jangankan untuk urusan agama, untuk urusan sekolah saja, kalau pengen naik level ujiannya lebih ringan apa lebih berat? Lebih berat. Maka Allah pun sama. Dari sisi yang gaib Allah turunkan iblis, setan, untuk menggoda manusia. Cuman iblis dan setan itu nanti ada dalam kalangan manusia. Nah, puncaknya iblis dan setan dalam kalangan manusia namanya dajjal. Itu bentuk-bentuknya betul-betul bentuknya manusia. Cuman sakti nanti dalam sejarahnya dajjal itu akan menantang semua ahli sihir, ahli nujum yang punya ilmu kanuragan gitu kan. Kalau dalam film Brahma Kumbara kan turun dari gunung kan, Mantili, itu kan orang-orang dulu pasti tahu tuh kan. Mantili, Brahma Kumbara, ya kan, itu keluar, ya kan. Siapa ditantangin jawara-jawara yang ada di seluruh dunia, dan tidak ada yang mampu mengalahkan dajjal, Pak.
Kenapa? Karena Dajjal dikasih kelebihan oleh Allah, sengaja oleh Allah untuk menjadikan manusia mana yang baik, mana yang buruk. Fala ya'lamanal ladzina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Itu Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 3. Maka disaring, Pak. Maka kalau hari ini kita nih tetap stay di sini ikut ngaji, ini yang sudah tersaring. Karena tadi 2 baris lebih dari ini. Habis sholat, nah husnudon saya, mereka punya kepentingan, ya kan, keperluan yang lain yang mendesak. Tapi taklim wajib gak? Saya tanya, nuntut ilmu wajib gak? Wajib, Pak. Kalau Bapak ngikutin pengajiannya tabligh akbar, Pak, cuman sesingkat, singkat, Pak, pengajiannya. Ya, saya mau tanya, pengajiannya mau singkat mau lama? Nah, bener nih, hah? Iya. Kalau singkat saya cukupkan, ini udah 30 menit nih. Ya. Lanjut apa enggak? Oh, lanjut. Bener nih? Alhamdulillah. Serius? Berapa menit lagi? Hah? Terus. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan pagi hari ini para ulama berdasarkan dengan hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran, kita ini diajarkan oleh para guru. Guru-guru ini juga kita ini harus cari gurunya yang punya guru yang jelas. Ya, saya nggak tahu jamaah ini kenal saya apa enggak. Jangan-jangan karena udah duduk di sini yang ngumumin dari masjid, ini ada guru profesor. Pernah nanya nggak itu ijazahnya asli apa kagak? Nih, pokoknya yang penting udah didengerin ini ada guru profesor gitu. Profesor belum tentu juga, Pak. Jangan juga silau dengan gelar, dengan silau dengan yang namanya akademik, dan juga jangan merendahkan orang yang tidak punya gelar. Ya kan? Itu hanya di kampus, bukan di masjid. Orang yang mulia itu apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan sejalan. Bukan berarti saya lebih soleh, enggak. Saya ini makanya kenapa mau di sini minta dikritik. Nah, gimana caranya agar kita ini terhindar dari dahsyatnya fitnah Dajjal ini yang utama. Tadi kan hanya penjelasan siapa sih sebenarnya Dajjal ini. Nanti semua nabi nggak ada yang nggak musuhin. Cuman memang dilarang untuk, bukan dilarang sih, nggak dibunuh nggak. Memang nanti untuk jadi pelajaran setiap nabi nanti berhadapan dengan Dajjal. Termasuk Nabi Muhammad SAW, cuman bentuknya yang berbeda. Saat ini pun sudah keluar Dajjal, bentuknya adalah AI. Alat yang namanya ini, Pak, bisa nggak jadi provokasi? Bisa. Bisa nggak nih jadi sarana untuk masuk surga? Bisa nggak? Bisa. Ini alat. Ini alat. Sama halnya ini laptop, Pak. Ini alat. Yang ciptain, yang buat bukan orang Islam. Tapi ada orang yang dengan pemikiran yang sempit, ente ini bid'ah. Ya kan? Kalau tentang bid'ah, Pak, wajah kita nih bid'ah juga. Zaman Nabi nggak ada wajah model begini. Ya kan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, berpegang teguh pada ajaran Islam. Makanya tadi Islam hanya tinggal nama. Kata baginda Nabi, itu bagian daripada fitnah. Bagaimana mungkin kita akan berpegang teguh kepada ajaran Islam, kita nggak ngerti terhadap ajaran Islam? Iya kan? Gimana nggak ngerti terhadap ajaran Islam? Oh, ngajinya hanya di YouTube, ya nggak bisa interaksi sama guru, nggak bisa nanya kalau nggak paham. Oh, bisa sekarang, Pak, di TikTok bisa kok gitu. Iya, tapi terbatas. Nggak bisa yang namanya, ada yang namanya imbal balik itu nggak bisa terus, ya. Meskipun namanya TikTokan, nggak bisa. Tapi kalau kayak gini kan leluasa, dari semua angle kelihatan. Ya. Nah, bagaimana caranya kita berpegang teguh kepada ajaran Islam? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada ajaran Islam itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Satu adalah perkuat keimanan dan ilmu agama. Buka Al-Quran. Ini nggak ada slide-nya. Surat ke-58 ayat 11.
Itu Allah yang sampaikan. Makanya kenapa perkuat keimanan dan ilmu agama. Surat Al-Mujadilah ayat ke-11 itu Allah menyampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Derajat kita mulia di sisi Allah itu karena kedekatan kita dengan Allah yang didasari dengan ilmu. Dan bahkan baginda Nabi menyampaikan, ibadah yang kita lakukan kalau nggak pakai ilmu, mana amala amilan bi ghairi ilmin la tuqbalu mardudotun. Ibadah yang nggak pakai ilmu itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati itu. Makanya kenapa itu fardunya menuntut ilmu. Ini mah enggak, Pak. Yang hura-hura kita bertahan lama, kalau yang ngaji nggak bisa bertahan lama, panas karena setannya lebih banyak, Pak. Kalau hura-hura kan setannya campur, Pak, sama kita. Memang satu frekuensi, Pak. Makanya strateginya yang harus kita lakukan apa? Allahumma paksakan. Dipaksakan, udah lawan itu. Malas lawan, ya kan? Makanya malas itu bagian daripada setan. Kan ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, minal ajzi wal kasal. Malas tuh. Kita minta sama Allah supaya nggak malas. Lawan malas, rajin. Ngaji nggak malas. Kalau malas, Pak, molor, tidur. Itu malas, Pak. Malas gua nggak dengerin. Ya kan, ceramah kayak begini. Malas gua, pulang udah. Ya, malas, Pak. Mendingan gua nonton TV, mendingan gua ngopi dah, pakai goreng pisang. Enak pagi-pagi sambil seruput rokok Samsu. Waduh, masya Allah. Ya kan, paling nikmat, ya kan, ngopi, ya kan, pagi. Kita juga hari ini ngopi, ngobrol perkara iman. Ngopi namanya. Nah, ini yang menyelamatkan, Pak. Ngopi yang menyelamatkan, namanya ngobrol perkara iman. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperkuat iman, lihat orang-orang dulu itu, Pak, dengan sederhana disampaikan, wujud kidambako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu wahdaniyah kudrat iroda. Itu, Pak, dijelasin, bukan hanya dinyanyiin. Ya, kemarin kan habis maulid di sini, saya nggak hadir, mohon maaf, karena ada yang ngisi juga. Saya juga sampaikan di sana. Maulid itu isinya apa? Ya, ketika memperingati maulid isinya apa? Satu. Ya, isi peringatan maulid isinya apa? Baca riwayat Nabi, sejarah Nabi. Dua. Nggak, isinya nih maulid kemarin isinya apa aja nih? Baca salawat pada Nabi. Tiga. Ada apa aja di dalam maulid? Diperhatikan kan itu maulid. Satu, baca riwayat Nabi, ya. Apa bentuknya? Baca rawi, ya, berjanji, ya. Berjanji apa simtuduror? Simtuduror. Ada macam-macam tuh, ada simtuduror, ada berjanji, ada yang lainnya juga. Ada diba, ya kan? Itu tentang riwayat Nabi. Yang kedua, apalagi isinya? Baca Quran. Ada baca Qurannya? Ada qori. Terus apa lagi? Tausiah. Ada tausiahnya? Ada, ya. Habib Rizik, ya. Kemudian apa lagi? Baca doa. Baca riwayat Nabi boleh gak? Enggak baca riwayat Nabi boleh gak? Boleh. Bid'ah gak? Enggak, saya tanya, bid'ah gak? Enggak, karena dia kelompok lain ada yang membid'ahkan. Kemudian baca Quran boleh gak? Boleh, diperintahkan kan? Bid'ah gak? Bid'ah. Terus apa lagi? Taklim, kan ada taklim, ya kan? Ada tausiah. Tausiah boleh gak? Boleh. Bid'ah gak? Bid'ah. Baca doa bagus. Jadi sebenarnya maulidan itu bid'ah gak? Isinya bagus. Ini saya harus jelasin. Mungkin di antara jamaah di sini ada yang masih menentangin ini. Cuman yang jadi masalah nih sekarang, kalau maulid itu kan ada dua tuh, maulid apa maulud? Yang benar. Belum ada yang terjemahin kan ini kan? Yang benar maulid apa maulud?
Dua-duanya benar. Kalau dua-dua benar kan kalimatnya beda tuh. Apa bedanya? Kalau kemarin tulisan di spanduk maulid apa maulud? Maulid. Apa itu artinya? Hari kelahiran. Kalau maulid itu tentang kelahiran, bukan orangnya, kelahiran, waktu kelahirannya. Waktu kelahiran itu namanya maulid. Kalau maulud itu orangnya yang lahir. Dua-duanya boleh dipakai. Bisa maulid, bisa maulud. Nah, sekarang kaitan dengan peringatannya. Nah, peringatannya memang kadang-kadang ada yang bertentangan. Gitu. Jamaah nggak akan kenal tentang Nabi Muhammad SAW kalau pembaca riwayat nabinya itu harus dievaluasi cuman hanya pakai gendang. Riwayat nabinya ada yang terjemahin. Setuju gak? Ini kadang jawab nih. Ada yang terjemahin. Selama ini kan cuma al jannatu, terus wa na'imuha. Ay, kagak hafal ini gimana? Ya kan? Itu coba Pak, jamaah yang dimuliakan Allah, kalau baca Al-Barjanji, ya Allah keren itu isinya. Serius. Nabi Muhammad itu kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa tawaddu'i. Itu ada kalimat itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orangnya sangat pemalu, juga tawadhu. Lanjutannya, kalau sepatunya rusak sholat sendiri. Nah, itu. Ada yang nggak terjemahin gitu? Itu di Barjanji. Barjanji itu duriyahnya Nabi, Pak. Syekh Barjanji itu. Karena cinta kepada Nabi, nulisin syair. Ya. Kita mau cinta Nabi apa? Joget-joget, sholawatan, campur perempuan laki. Itu cocok gak itu? Di sini ada nggak kayak gitu? Nggak boleh. Maulidnya, siapa yang menentang maulid justru dia kafir Pak kalau menentang maulid. Cuman peringatan, nah itu peringatan. Ketika peringatan itu ada dicampur dengan hal-hal yang memang bertentangan, jadi tercoreng. Kasihan Nabi Muhammad SAW. Meskipun tanpa kita Nabi Muhammad tetap mulia. Ini bagian daripada fitnah. Sekarang ini begitu Pak. Bagian daripada fitnah. Maka perkuat keimanan, perkuat ilmu agama. Yang kedua, laksanakan ibadah wajib dan sunnah. Ini sekarang ditukar-tukar Pak. Sunnah jadi wajib, wajib jadi sunnah. Betul gak? Saya tanya, bener gak? Birrul walidain itu wajib gak? Menghormati orang tua wajib gak? Wajib Pak. Ini ada orang ngaji jauh Pak, datangin guru. Orang tua yang mendatangkan keberkahan dicuekin. Ada nggak kayak gitu? Pernah nggak minta sama orang tua, Pak, itu bawa air, tolong jempolnya masukin ke gelas? Pernah nggak? Pernah nggak kayak gitu? Oh, kalau pernah alhamdulillah. Tapi kebanyakan kita datang sama guru yang dianggap mulia. Ayat Al-Quran yang jelas itu birrul walidain. Kalau pengen mulia, muliakan orang tua. Apa yang dikatakan oleh orang tua, apalagi ibu, wala taqul lahuma uff. Nanti orang tua udah nggak lagi Pak diperhatikan. Di kiamat itu nanti bayi dibuang, ya kan? Suami udah diabaikan. Masing-masing mereka akan membela dirinya masing-masing. Boro-boro ngebelain orang, untuk ngebelain sendiri aja udah susah. Ya kan? Orang tua, baru setelah orang tua baru guru. Jangan kebalik. Ya, guru tetap dihormatin, tapi posisinya setelah orang tua. Ini mah enggak, lebih takut sama guru daripada sama orang tua. Sama orang tua itu bukan takut, hormat, takzim. Maka lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun orang tuanya tidak satu frekuensi, tidak satu agama, disuruh jualan patung, jalan gak? Berangkat gak itu? Ingat yang pernah dengar sejarahnya? Berangkat gak disuruh jualan patung sama bapaknya? Berangkat, meskipun nanti patungnya di tengah jalan, itu patung dibuang-buangin ke kali.
Bapaknya nanya, "Im," kalau kita orang Betawi kan, main panggil im am ya kan, namanya Ibrahim kan. "Im, paten tuh, kenapa? Laku, kenapa emang?" "Nah, itu patung udah gak ada." Kata bapaknya, "Mbak, itu patung pada bandel, kenapa? Nyebur kali." Coba kan. Kata bapaknya gini, "Ah lo im, gimana bisa? Orang gak bergerak bisa loncat." Itu kerennya Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam, tanpa menyinggung, tanpa menyakiti, tapi dengan logika yang sangat mengena. Apa ini? "Pak, udah tahu gak bergerak, kenapa disembah?" Keren gak? Keren. Gitu. Enggak, ini baru belajar, bapaknya kagak sekolah, diajarin, "Bapak bid'ah, bapak tuh masuk neraka lu." Iya kan, "Ini foto jangan dipajang, ini bid'ah, Nabi nggak pernah pajang foto di dinding." Ada nggak kayak gitu? Oh iya, sama orang tua songong apa kayak gitu? Iya kan, sama orang tua itu harus betul-betul, Pak, cium tangan, Pak, kalau mau bolak-balik itu sama orang tua, Pak. Orang India itu, Pak, orang India kita nggak usah ngikutin, Pak. Itu kaki aja hormat sama orang tua dicuci, Pak. Sekarang ada ngikutin tuh orang kita kan gitu kan. Ya kita nggak bisa begitu, itu hanya simbolisasi. Kita ini menghormati orang tua, harusnya kita merendahkan diri. Ngomong aja nggak boleh lebih tinggi daripada orang tua, itu Rasulullah yang ngajarin. Nggak boleh, itu jadi fitnah. Yang ketiga, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Tanpa ini, Pak, kita nggak akan selamat. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh dikit lagi, boleh ya, dikit lagi. Nih, supaya ini agak tuntas, jangan sampai kemudian kita nih pulang dalam penasaran. Nanti kalau meninggal ruhnya gentayangan kalau penasaran. Ngaji gak tuntas masalahnya. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah cara berpegang teguh kepada ajaran Islam. Perkuat keimanan, laksanakan ibadah, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya kalau ahlu sunnah wal jamaah itu ada tambahan ijma ulama dan qiyas, ya. Itu berpegang ada 4. Jadi bukan hanya Al-Quran, Sunnah, ijma dan qiyas. Tapi kalau orang pada umumnya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, bahwa agar kita ini terhindar dari fitnah Dajjal, yang pertama adalah berpegang teguh pada ajaran Islam tadi yang caranya. Yang kedua, rutin membaca doa agar terhindar dari fitnah Dajjal. Apa doanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita ini sering kita baca ketika kita nih saat tasyahud akhir di sholat. Ini hafalkan ini, ya. Dan ini perintah dari Rasulullah. Ini hadisnya sahih. Allahumma inni, itu saya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, dan dari fitnahnya Masihid Dajjal, ya, fitnah Dajjal. Ini doa dari Nabi, Pak. Kita ini hidup di dunia itu penuh dengan fitnah. Fitnah itu apa? Ujian. Ujian tertinggi nanti puncaknya adalah Dajjal. Makanya baca ini doa setiap tasyahud. Kalau di luar tasyahud boleh enggak? Perintahnya dari Rasulullah sebenarnya memang dari di dalam tasyahud terakhir. Tapi di luar tasyahud boleh enggak? Boleh. Minta sama Allah. Kan doa ini harapan kepada Allah, permohonan kepada Allah. Tanpa kita nih berpegang teguh kepada Allah dengan ajaran-ajarannya, kita nggak akan bisa selamat. Yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Sama pun iblis dan setan, kita nggak bisa, Pak, karena iblis setan itu luar biasa. Ini nggak kelihatan. Kalau ini Dajjal kelihatan, Pak. Dajjal kelihatan. Jadi oleh Allah, Pak, memang betul-betul di fresh mana yang betul-betul nih berkualitas, maka nanti masuk surga. Masuk surga itu orang pilihan. Surga saat ini masih belum ada penghuninya. Nanti Rasulullah yang akan buka. Dibimbing oleh, makanya kita seringkali kalau
para penceramah, mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatul ujmanya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya yang bisa memberikan syafaat itu bukan hanya Rasulullah. Atas lisan Rasulullah itu ada sahabat, itu maksudnya kita punya sahabat, ya, punya sahabat. Itu diizinkan oleh Rasulullah, oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat 40 orang. Makanya cari mulai sekarang tuh kawan yang baik. Jangan bergaul dengan orang buruk. Kalau bergaul dengan orang buruk asal kita imannya kuat. Makanya sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa'at bi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Itu biasa dibaca oleh para khatib kan? Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja, bergaulah engkau dengan siapa saja, tapi yang kau ajak bergaul itu engkau bawa menjadi yang baik. Kalau kita punya ilmu, punya kekuatan, tapi kalau enggak punya kekuatan, jangan coba-coba. Nanti kita terpengaruh. Gitu. Yang kedua, yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena cuma 3 ya. Dari kesimpulan ya, saya ambil dari kitab. Menghafal 10 ayat surat Al-Kahfi. Kan biasanya kalau hari Jumat biasanya baca surat apa kita? Yasin kan. Kalau yang diperintahkan oleh Rasulullah itu bukan Yasin, tapi surat Al-Kahfi. Nih hadisnya. Man hafidha asyra ayatin min awali suratil kahfi usima minnad dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, di riwayat yang lain juga 10 akhir. Ya, di riwayat yang lain. Maka akan dijaga dari fitnah Dajjal. Tidak ada tempat yang tidak disinggahi oleh Dajjal fitnahnya kecuali 2 tempat, kata baginda Nabi. Dan saya yakin apa itu? Madinah dan Makkah. Makkah dan Madinah. Itu makanya di sana tanah haram namanya. Tidak boleh ada yang keluar dari sana. Kita ini kadang-kadang karena kurang pengetahuan pergi ke Mekah, ambil kerikil dijadikan jimat. Iya kan? Itu pernah kejadian, saya dulu bimbing jemaah umroh. Itu yang berangkat itu tukang angon sapi. Tukang angon sapi. Itu padahal umrohnya itu pakai umroh premium, Pak. Itu tahun 2006 atau 2007 itu masih murah, tapi itu udah 45 juta waktu itu. Saya bilang mahal banget. Itu kebetulan satu kamar dengan saya tanya, bukan dalam rangka menghinakan, kan orang kaya dan orang miskin kan kelihatan sebetulnya kan dari sisi penampilan, betul gak? Saya bukan menghinakan, saya bilang, Mas, usahanya apa? Nah gitu kan. Saya nggak punya usaha, Mas. Apa? Saya ngangon. Keren kok bisa ini. Saya bilang, wah Mas ini nyamar kayaknya. Saya bilang, enggak, serius. Kok bisa umroh ini? Saya bilang umrohnya mahal. Betul, saya nggak keluar duit. Terus siapa yang berangkatin? Majikan saya. Emang kenapa? Majikan saya itu sakit. Nah, kok sakit? Kok berangkatin umroh? Iya, saya ini suruh ngembaliin batu. Jadi udah 3 tahun pulang haji, itu sakit nggak sembuh-sembuh. Datanglah, ya katakan kalau kita nyebutnya kan datang ke orang pinter. Kata orang pinter tuh, ada nggak jimat yang kamu pegang? Wah ada, dibilang, apa itu? Saya dulu waktu haji pulang bawa batu, saya jadiin jimat. Karena berobat ke dokter udah nggak bisa medis kan. Memang Allah takdirkan begitu. Makanya saya bilang haji, umroh, dan hidup mati, rizki itu Allah yang atur, nggak usah khawatir. Kalau kita punya kemampuan ya kita berangkat haji. Kalau nggak punya kemampuan ya nggak wajib kan. Cuman jangan diprovokasi juga gitu kan, gini. Udah jangan jadi orang kaya. Orang kaya itu hisabnya banyak. Itu kalimat orang yang gak punya duit itu. Justru kalau orang kaya kan haji bisa, betul gak? Zakat bisa, rukun Islam 5-5 dijalanin. Kalau orang yang gak punya, Pak, cuman 3, Pak. Betul gak? Zakat kagak, haji kagak, cuman 3. Sempurna gak tuh? Kagak, gak sempurna. Tapi kan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kesempurnanya dari yang lain. Tapi dibandingkan dengan yang menjalankan 5-5-nya yang real, jauh lebih sempurna. Kayak ibarat sekolah, satu sekolah persamaan, satu sekolah beneran gitu. Sempurnaan mana? Yang beneran lah. Meskipun sama-sama dapat ijazah. Yang persamaan tuh dapat ijazah juga, tapi nggak sekolah beneran. Jangan paket A, paket B dan seterusnya. Udah jam 5.40. Ada yang mau nanya nggak? Silakan.
Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Ibu, ada yang mau bertanya enggak? Enggak ada. Alhamdulillah. Oh, ada. Mic-nya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, kita dapat kajian. Saya tadi melihat tadi membaca doa yang Al-Masih Ad-Dajjal. Itu Al-Masih Ad-Dajjal itu satu rangkaian atau ada dua makhluk? Al-Masih itu saya tahu Isa Al-Masih kan. Kalau Ad-Dajjal apakah dia tuh berbeda atau sama itu Al-Masih Ad-Dajjal? Mungkin itu ya mungkin itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya keren, ya kan? Memang begitu, kalau orang yang keren itu berpikir, dia lihat yang orang lain nggak kepikir. Orang lain nggak kepikir, cuman hanya orang-orang yang jeli aja. Jadi memang bertanya pun memang kalau nggak pakai ilmu, itu pertanyaan bisa belepetan. Ya. Jadi Al-Masih Dajjal itu adalah satu rangkaian kata. Itu bukan Al-Masih yang kemudian dikenal ya, yang akan menghancurkan Dajjal kan, kita yang tahunya kan. Itu beda lagi. Ada namanya Isa Al-Masih kan. Isa kan sebenarnya Al-Masih juga. Al-Masih itu apa? Itu hanya waktu ya. Kaitan dengan waktu. Masihid Dajjal itu adalah waktunya fitnahnya Dajjal. Ya, Isa Al-Masih waktunya Nabi Isa alaihissalam. Jadi satu rangkaian kata, kayak kalimat majemuk gitu loh, satu kesatuan, dua kalimat disatukan tapi mengandung satu pemahaman. Rumah sakit nih. Kayak gitu. Tapi nanti kalau dipisah ya memiliki makna masing-masing, satu rumah, satu sakit. Tapi maksudnya rumah sakit itu apa? Rumah sakit itu rumah untuk ngobatin orang sakit, bukan masuk ke rumah itu jadi sakit. Nah, gitu. Kira-kira begitu, Pak. Ini bahasa, kalau ini bahasa. Ya. Oh, salah saya dengar seperti itu. Sehingga Nabi Isa dibilang Al-Masih karena dia ngusap aja orang kita jadi melek kan, itu masalah ya. Nah, kalau untuk Ad-Dajjal itu apa yang ngusap? Al-Masih kok ada gelar Al-Masihnya gitu. Ad-Dajjal. Satu kalimat ini adalah kalimat dari Nabi. Ya. Kalau kemudian ingin mendapatkan penjelasan yang lebih jelas lagi, memang itu harus diungkap dari sisi bahasa. Ya, jadi memang itu pun kontroversi kaitan dengan yang namanya pemahaman yang disampaikan dengan Isa Al-Masih. Karena kalau kemudian bisa beranalogi bahwa yang namanya kenapa disebut Masihid Dajjal, satu yang namanya Dajjal itu kan matanya cuma sebelah. Matanya cuma sebelah. Bukan di tengah-tengah. Nanti nih orang yang beriman yang hanya bisa melihat di jidatnya itu ada tulisan kaf, fa, ro. Itu hanya orang-orang beriman yang bisa melihat. Sama halnya orang bisa melihat, Pak, orang yang dengan penampilan kayak begini pun, Pak. Pak, ini kayaknya penjahat gitu. Itu hanya orang-orang yang memang dia sudah memiliki kemampuan mata batin gitu kan, dan mata pikiran dengan pengalaman yang ada, yang dia sudah jalani, sehingga dia tetap waspada. Tapi bagi orang awam, Pak, penampilan dengan begini gitu kan, disangkanya nih adalah orang alim. Gitu. Nah, sama halnya dengan Masihid Dajjal. Masihid Dajjal ini ya memang kalimatnya Allah yang Rasulullah yang kasih. Makanya kemudian kita ngikutin aja udah apa yang sudah Rasulullah sampaikan gitu. Kalau nanti lebih detail nanti kita bahas secara khusus. Iya, Pak ya. Mudah-mudahan sih Bapak masih ragu nih jawaban saya. Iya. Iya. Oh iya. Itu pun masih kontroversi, Pak. Nah, itu harus diteliti lagi. Makanya itu kan banyak yang beredar di masyarakat itu adalah cerita-cerita Israiliyat yang memang harus kita kaji rujukan dasarnya apa ada atau tidak.
Makanya kenapa saya ngaji pakai laptop, supaya ini jamaah bisa ngelihat, bukan hanya sekedar saya ngomong, tapi saya munculkan kalau ada hadisnya yang saya munculkan. Kalau ada ayat Al-Qur'annya bisa dilihat. Nanti mungkin bisa dijadikan sebagai bahan diskusi dengan ustadz yang lain kalau memang bertentangan. Nah, kaitan dengan yang namanya bahwa kelak bahwa Dajjal itu akan dibunuh oleh Isa Al-Masih, itu juga masih debatable. Debatable itu masih menjadi perdebatan. Dan itu harus diteliti. Sama halnya sekarang ini hadis begitu banyak beredar, maka kemudian dari hasil penelitian, ya, lahirlah yang namanya hadis-hadis. Ada hadis palsu, ada hadis hadis dhaif, ada dhaif jiddan, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis masyhur, ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Itu karena hasil penelitian. Untuk meneliti, kan kayak sejarah itu kan tergantung siapa yang nulis, betul gak? Sejarah itu tergantung siapa yang nulis, karena biasanya ada campur tangan pemikiran si penulis. Nah, kalau si penulisnya itu nggak bisa dipercaya, bisa nggak itu sejarah dibelokkan? Sangat mungkin. Sejarah Nabi pun, Pak, kita nggak hidup pada zaman Nabi, Pak. Itu harus hati-hati. Maka itu perlunya ngaji. Meskipun itu ada orang yang menyampaikan kayak begini, Pak, maka saya nggak jawab langsung spesifik, Pak. Agak khawatir takut salah. Saya harus baca lagi. Gitu. Jadi itu masih tentang yang akan mengakhiri Dajjal itu adalah Isa Al-Masih, yang satu adalah Imam Mahdi, ya kan? Itu kan kontroversi itu. Sebetulnya yang benar yang mana? Nah, itu harus diteliti. Bagaimana cara menelitinya? Banyak kitab-kitab yang memang ditinggalkan oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang jujur, yang kemudian sekarang ini mulai ditinggalkan. Bahkan ada orang yang berstatement gini, oh, yang namanya fikih itu bukan ilmu. Ada nggak yang ngomong gitu di TikTok, di medsos? Saya nggak boleh sebutin namanya lah, gitu kan. Ilmu tauhid itu bukan ilmu. Islam itu Islam aja udah. Bahaya nggak kayak gitu? Bahaya, Pak. Itu followernya banyak, Pak, jutaan, Pak. Followernya jutaan, Pak. Terus ada lagi yang berbicara di medsos itu, terutama di Instagram, di TikTok. Dia bilang Isra Miraj itu impossible. Yang benar itu Isra Miraj itu adalah ruhnya. Kalau ruhnya mah nggak ada istimewa, Pak. Ya, bukan nama fisiknya. Kenapa? Disampaikan dengan pendekatan-pendekatan ilmiah, fisika. Mungkin ada atmosfer, ada tromosfer. Nggak mungkin orang mati, Pak, ke sana tanpa ada yang namanya pelindung. Astronot aja banyak yang mati, Pak. Itu baru ke bulan. Ini Sidratul Muntaha. Nah, sebab itulah ini banyak beredar kemudian hal-hal yang kadang ini membuat diri kita menjadi bingung. Makanya kenapa orang dulu itu, ulama itu bukan hanya menguasai ilmu agama, tapi ilmu dunia pun dikuasai. Kayak contoh Ibnu Sina. Ibnu Sina itu dikenalnya apa? Ada yang kenal nggak Ibnu Sina? Ada yang kenal Ibnu Sina? Ya, pernah ketemu di mana? Ibnu Sina itu dikenal oleh orang barat namanya Avesin. Itu bapak kedokteran dunia. Tapi dia ulama. Banyak kitab yang dikarang. Dia juga nguasain tentang ilmu kesehatan. Itu orang dulu, Pak. Ya kan? Kalau sekarang kalau ilmu agama ya agama, kadang pun itu masih bantet. Masih bantet aja udah mulai mencuat. Ya, kenapa? Karena banyak pengikutnya. Udah kadung gandrung, dia kan euforia dengan yang namanya pengikut, Pak. Dia nggak lagi mendalami terhadap ilmunya, ilmu agama, apalagi ilmu dunia, Pak. Sekarang ilmu dunia. Tapi sayangnya nggak ada yang berani ngomong tentang bagaimana perbaikan ekonomi Indonesia, Pak. Nggak ada yang berani, Pak. Kecuali Menteri Keuangan. Itu pun dihujat di mana-mana, iya kan? Oleh para yang nggak satu frekuensi. Padahal Menteri Keuangannya keren itu, iya kan? Mencoba membongkar gitu. Tapi giliran ngomong agama banyak yang berani. Coba yang pada berani itu ngomong di medsos itu tentang ekonomi gitu, bagaimana perbaikan ekonomi Indonesia supaya keluar dari kesulitan. Kan yang berani, Pak. Dia bilang saya kan bukan ahli ekonomi, tapi kenapa ente bukan ahli agama ngomong agama gitu loh. Benar gak? Ini tandanya kiamat, Pak. Gitu.
Kira-kira gitu Pak ya. Mudah-mudahan Bapak masih terus Pak. Kalau Bapak masih semangat nanya, saya kasihan yang lain nanti. Cukup ya. Ya, mudah-mudahan Allah bimbing, Allah jaga, Allah jadikan apa yang kita kaji, Allah turunkan rahmat dan berkah, wasilah ilmu, karena dengan ilmu kita dimudahkan oleh Allah, dan ilmu itu karena sumbernya dari Allah. Saya hanya perantara saja. Makanya kalau ada yang salah itu dijamin memang dari saya. Tapi kalau yang benar itu dijamin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ambil yang baik, buang yang buruk, tapi jangan sebarkan fitnah tentang keburukan yang saya sampaikan. Jangan kemudian direkam, dipenggal, disebarkan. Itu jadi fitnah dajjal nanti. Ya, mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dibimbing, dijaga menjadi umatnya Rasulullah yang cinta dengan Rasulullah, cinta kepada Allah, sehingga kita menjadi orang yang menghargai orang tua kita, menghormati guru-guru kita, menghormati yang lebih senior dari kita. Jangan karena merasa diri kita ini berilmu sama orang tua songong, jangan. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dimuliakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijdid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid jahannam wa min fitnatil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihid dajjal. Kita bersama-sama subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.